apa ya, secara singkat kita carilah kebenaran. Yang benar, aku ini siapa? Aku ini di mana? Terus aku harus bagaimana? Apa saja, jangan lepas dari kebenaran. Benar adalah segala-galanya. Katanya menembah Tuhan. Masa orang menembah kok gitu? Wah, katanya belajar menembah. Malah belajar seperti penari ular. Belajar seperti penari jaranan loh. Ini kita ini belajar bertuhan. Kalau sudah disetel itu, ditoa itu, pengeras suaranya. Di setel lagu Arab, budaya Arab. Orang Indonesia seperti sudah itu kehilangan akal sehat, udah kehilangan akal sehat. Dianggap disitulah tempatnya surga. Disitulah tempat Tuhan. Ini betulnya itu salah. Nah, berarti kalau orang Indonesia hidup di Indonesia mengedepankan budaya Arab, pasti menjadi faksil di Indonesia. Menjadi faksil. Sekarang banyak orang sekeluarga nggak akur karena agama. Karena agama. Nah, kesalahan ini sudah lama nih. Tidak rukun. Dulu masa sekecil saya itu orang gotong royong itu sangat lekat sekali. Kerja bakti sekarang nggak ada orang. Mau kerja bakti kalau sekelompoknya itu. Banyak ini sekarang. Jadi budaya Arab sebetulnya diterapkan di Indonesia ini sangat tidak cocok. Nah, kalau gitu kenapa kok masih berjalan? Ya, karena bangsa kita ini sekarang sudah banyak orang yang tidak tahu benar. 90% bangsa kita ini bodoh atau bohong. Ya campur ini. Ya campur bodoh, campur bohong. 90%. Yang masih bersih hanya tinggal 10%. Nah, kalau gitu terus gimana besok kalau mati, meninggalkan dunia? Semua sudah dibungkus rapi oleh kelompok-kelompok tertentu. Padahal satu kelompok itu saya menemukan perbedaan nyolok. Yang satu kelompok masih punya ini, pakai adat Jawa, selamatan dan sebagainya. Yang satu kelompok nggak pakai. Duh, ini gimana ini? Kemelekatan, kepercayaannya dia merasa orang yang paling hebat, paling pinter, dianut orang banyak. Kepercayaannya yang paling top. Ya, kepercayaan top. Padahal ditanyai sendiri, nggak ngerti. Nasibnya orang tuanya sendiri nggak tahu kok. Nasibnya sendiri aja nggak tahu. Ya, ini. Masuk Tuhan itu nggak tahu bahasa Indonesia. Masuk Tuhan itu nggak tahu tata cara Jawa. Tahu toh, kita ini diciptakan di dunia menjadi orang Jawa, bukan menjadi orang Arab. Nah, banyak yang berkata, sapa sing iso nglakoni perintah Gusti, sapa sing iso nglakoni ngelarang larangane Gusti. Ayo, didhawuhi apa? Nek didhawuhi apa?
Nek dilarang apa? Kapan? Banyak orang yang tersesat di sini. Dianggap nek Gusti Allah itu paring dawuh, memberi ilham, dianggap bahasa Arab. Kalau Tuhan memberi dawuh bahasa Arab, berarti yang didawuhi, yang diutus itu orang Arab, bukan orang Jawa. Tuhan Maha segalanya. Nah, orang yang merasa sok penting, itu kalau saya mengatakan malah terbalik. Kalau orang itu nggak usah merasa. Kalau sudah orang banyak menganggap itu penting, pasti dicari kok. Karena butuh. Lah, dengan sekian banyak agama, sekian banyak aliran kepercayaan, kebanyakan ngeklaim ini paling hebat, milikku sendiri. Silahkan. Saya punya inisiatif ini, warga-warga yang seperjalanan belajar sama saya ini sekarang sudah semakin jernih, semakin menemukan jalan yang semakin benar. Kita tidak merasa paling baik, tidak merasa paling benar. Yang kita cari bukan hanya kebaikan dan kebenaran. Di mana saja, kapan saja, siapa saja. Kalau sudah bisa belajar yang sesuai keinginannya, yang cocok dengan hati tujuannya. Mengaku baik, tiba-tiba di situ nggak cocok nyatanya. Ya, kita harus memperjalankan perjalanan ini sesuai dengan ajaran kita. Carilah kebenaran. Di mana saja, kapan saja, siapa saja, kalau sudah menemukan tentang benar, nggak ada yang nggak cocok. Karena benar itulah orang menjadi cocok. Nah, cocok itulah yang dikatakan benar. Misalnya ini ada keramik cuil-cuil patah-patah lah. Ini yang benar, ini sepungannya mana lah? Semua ngaku ini lah. Ternyata ini loh yang disatukan loh, ini yang cocok lah ini. Jadi secara secara singkat kita carilah kebenaran. Yang benar, aku ini siapa? Aku ini di mana? Terus aku harus bagaimana? Apa saja jangan lepas dari kebenaran. Benar adalah segala-galanya. Katanya menembah Tuhan. Masa orang menembah kok gitu? Wah. Katanya belajar menembah. Malah belajar seperti penari ular. Belajar seperti penari jaranan loh. Ini kita belajar bertuhan. Benar saja belum ngerti. Misalnya kita sebagai orang penghayat, ya, orang penghayat itu yang diajari apa? Belajar apa? Apalagi di paguyuban kita, yang diutamakan apa? Yang dikedepankan apa? Kebenaran. Mosok bener orang penghayat kok
Nah, ada temannya berkembang kok hatinya nggak enak. Duh, yo. Kan ya salah. Masa orang penghayat kok senangannya kok ganggu warganya sendiri. Orang yang sudah duduk enak diganggu, diajak pindah ke sana, nanti ke sini. Kalau di sana nanti dapat gini, kok sama. Dan orang-orang banyak kalau pakai mau coro Arab nanti dapat ganjaran gini. Loh, gimana nih? Orang penghayat kok hatinya di total sendiri dulu, mengaruhi orang lain. Nah, waduh, ya silahkanlah. Jadi supaya kita tidak ada pelekatan di hati, kita jangan merasa memiliki. Cuma kita menang pakai aja. Setelah cukup sudah. Ini di dunia ini di sini ada rumah mewah. Saya ini hanya hak pakai. Hak pakai, bukan hak milik, gak bisa. Karena saya di sini terbatas. Hanya beberapa puluh tahun aja kok. Ya. Nanti ganti kepemilikannya. Ganti lah. Generasi kita ini yang wajib kita didik supaya jiwanya ikut memiliki, harus merawat yang sebaik-baiknya. Ya. Banyak tadi yang diulas sama Mbah Harjo mengenai bagaimana caranya kita menghilangkan kemelekatan. Ya. Terkait masalah harta, tahta, bahkan mungkin asmara. Iya. Dunia ini hanya 3 ini yang gangguan yang lebih hebat. Ada beberapa kasus. Ini ketika orang yang tidak punya apa-apa, ya mohon maaf, mungkin istilahnya orang yang miskin atau melarat secara duniawi, secara harta, itu bagaimana ketika misalnya dalam hatinya itu ada kemurungsung, apa ya, kok bahasa Indonesianya kemurungsung, ingin mengharapkan sesuatu yang berlebihan tentang duniawi, padahal dia sudah mulai uzur, sudah menjelang apa ya, sudah tua, sudah mulai harusnya persiapan perjalanan untuk ke arah pulang nanti besok ke rumah Tuhan. Nah, orang miskin yang tidak punya ini, mohon maaf ya, ini bukan saya mau menghina, ini banyak yang istilahnya nanti dalam kematiannya ini masih banyak kemurungsung tentang duniawi. Kalau tadi kan orang yang punya, bagaimana caranya melepaskan. Tidak merasa memiliki. Nah, ini orang yang tidak punya, bagaimana caranya untuk menghilangkan kemurungsungan itu? Ya, benar. Semua itu pasti ada satu arah. Yang punya, bagaimana kita melepaskan rasa kepunyaannya, rasa kemelekatannya. Punya apa? Yang tidak punya, padahal usianya sudah tua, tapi semakin menggebu-gebu ingin punya tentang keduniaan. Ini biasanya orang kena apa ya? Ya seperti kena rayuan, kena omongan suatu pihak yang bisa menggoda hatinya. Contohnya, walah, yang tidak punya ingin punya, sudah keleksanan ini, punya, akhirnya punya sawah, punya apa ya, dijual uangnya. Ini disetorkan di satu tempat yang diyakini dia. Kalau saya sudah bisa bayar di situ, saya sudah bisa nebus dosa saya.
Nah ini hasilnya orang yang tidak mau belajar, bodoh toh. Secara umum kita dibodohi oleh orang asing, diperalat. Yang bicara itu saya belum pernah dengar. Itu kalau di daerah saya, orang kalau sudah bayar ini disiarkan pengeras itu senang pikiran. Inilah orang bodoh. Nek diisik-isik dilem bangga. Orang ngerti nek donyane direkrut. Ini beliau pokoknya sudah